Bab 341. Namun karena Janice sudah mengatakannya, dia tidak dapat membantahnya. Joey, apa maksudnya ini? Karena dia sudah punya pacar, kenapa kau mengatur kencan buta ini untukku? Theodore menatap Joey dengan marah. Joey terkejut dan buru-buru menjelaskan, Tuan Wyatt, jangan marah. Nyonya Ling mengatakan kepada saya bahwa Janice masih lajang. Saat dia mengatakan itu, Mindy dan dia menatap Leanne, ingin tahu apa yang sedang terjadi. Jangan dengarkan apa yang dikatakan Janice. Dia tidak punya pacar. Dia mengatakan ini dengan sengaja. Leanne sangat marah. Dia mengenal putrinya dengan baik, dan dia segera tahu apa yang Janice coba lakukan. Aku tidak berbohong, semua yang kukatakan itu benar. Leon adalah pacarku, kata Janice dengan tenang. Jangan coba-coba menipu kami. Bukankah kau bilang dia hanya teman kuliah di rumah? Kenapa dia tiba-tiba jadi pacarmu sekarang? Kau pikir aku mudah ditipu? Leanne melotot ke arah putrinya, menolak untuk mempercayainya. Aku hanya khawatir kau dan ayah tidak akan menyukai Leon, dan tidak akan mengizinkan kami bersama. Itulah sebabnya aku tidak berani memberitahu kalian berdua. Janice tidak ingin berlama-lama memikirkan hal itu. Ia buru-buru mengganti topik, Bu, aku sudah punya pacar. Tentunya ibu tidak akan terus memaksaku untuk bertunangan dengan Tuan Wyatt. Tidak, aku menolak. Leon hanyalah seorang yatim piatu tanpa apapun. Dia tidak punya rumah dan mobil. Dia sama sekali tidak pantas untukmu. Sekalipun dia pacarmu, aku tetap tidak akan mengizinkanmu bersamanya. Kata Leanne dengan marah, langsung menyangkal masalah itu. Jadi dia yatim piatu. Kau mencoba mendekati seseorang yang berada di luar jangkauanmu. Mengetahui bahwa Leon adalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki apa-apa, Theodore, Mindy, dan Joey terkejut. Mereka mulai memandang Leon dengan jijik. Seorang anak yatim piatu mencoba memperjuangkan seorang gadis melawanku. Dia tidak tahu tempatnya. Theodore tertawa. Latar belakang Leon bahkan tidak bisa dianggap sebagai orang biasa, dan orang tua Janice tidak mengizinkan Leon bersama Janice. Bahkan jika Leon adalah pacar Janice, mereka tidak seperti pasangan suami istri. Dalam skenario terburuk, dia bisa saja merebut Janice dari tangan Leon. Melihat itu, Janice tertegun. Dia ingin Leon berperan sebagai pacarnya sehingga mereka melupakan pertunangan itu. Ia tidak pernah menyangka bahwa ibunya tidak hanya akan menolak dengan keras kepala, tetapi bahkan akan menjatuhkan Leon dengan satu kalimat. Situasinya menjadi semakin buruk. Tiba-tiba dia tidak tahu harus berbuat apa. Bocah, kau sudah mendengar semua yang dikatakannya, kan? Aku tidak peduli jika kau pacar Nona Janice. Ini beberapa ribu dolar. Ambil uang ini dan pergilah dari hadapanku. Theodore mengeluarkan beberapa tumpukan uang tunai dari tasnya, melemparkannya di depan Leon. Leon bahkan tidak melihat catatan itu. Ia menatap langsung ke Theodore, Tuan Wyatt, benar. Anda punya penyakit yang perlu disembuhkan. Tiba-tiba, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah menduga bahwa Leon akan berteriak balik dan mereka semua kebingungan. Kaulah yang sakit. Apa kau ingin mati? Theodore sangat marah sambil membanting meja dan berdiri. Saya tidak bermaksud mengutukmu. Apa yang saya katakan itu benar. Kamu sakit, dan itu juga bukan penyakit ringan. Bab 342. Leon terdiam sejenak sebelum berkata dengan serius, aku tahu beberapa pengobatan alternatif. Saat aku melihat auramu tadi, auramu terlihat gelap di mana-mana. Itu bukan pertanda baik. Kalau aku tidak salah, kamu pasti terlalu memanjakan diri, dan tubuhmu telah rusak karena terlalu banyak alkohol dan seks. Kamu bahkan kesulitan melakukan beberapa hal yang bisa dilakukan pria. Aku hanya memberimu peringatan. Jika kau tidak menghentikan dirimu, kau mungkin akan lumpuh, atau bahkan mati. Leon menjelaskan dengan singkat. Apa? Semua orang terkejut ketika mendengarnya. Meskipun Leon menjelaskannya dengan lebih sopan, semua orang mengerti apa yang dimaksud Leon. Tubuh Theodore dalam kondisi yang buruk, dan ia sudah tidak dapat berfungsi dengan baik dalam hal hubungan antara pria dan wanita. Bahkan nyawanya pun dipertaruhkan. Hanya saja, mereka tidak tahu apakah yang dikatakan Leon itu benar. Akan tetapi,
Tidak seorang pun di antara mereka yang pernah melihat keterampilan medis Leon sebelumnya. Jadi, mereka semua mengira bahwa Leon hanya mengada-ada. Bagaimana kau tahu? Theodore terkejut saat bertanya. Karena ia suka memanjakan diri dengan hal-hal buruk, tubuhnya menjadi sangat rusak. Akhir-akhir ini, ia terus merasa kesulitan, dan seringkali harus minum obat untuk membantunya. Leon benar sekali, jadi dia terkejut, tidak dapat memastikan apakah Leon berkata jujur atau tidak. Tuan Wyatt, bisakah Anda? Semua orang tercengang. Mulut mereka hampir ternganga. Mereka mengira Leon berbohong, tetapi reaksi Theodore tampaknya membenarkan apa yang dikatakan Leon. Wajah Theodore memerah saat dia menyadari bahwa dia telah menembak kakinya sendiri. Dia tidak dapat menggambarkan rasa malu yang dirasakannya ketika semua orang memandangnya dengan aneh. Omong kosong. Tubuhku baik-baik saja. Tidak ada yang seperti yang kau katakan. Jika kau terus saja bicara omong kosong, aku akan menghajarmu. Theodore marah sambil melotot ke arah Leon dengan ganas. Akan tetapi, dia merasa sudah agak terlambat baginya untuk membantah apapun. Semua orang mulai merasa seperti dia mungkin mencoba menyembunyikan sesuatu. Aku hanya ingin memperingatkanmu karena kebaikan hatiku. Tidak apa-apa jika kau tidak mau menerimanya, tapi kenapa kau berteriak padaku? Leon memasang ekspresi tidak senang di wajahnya. Dia hanya ingin memberi Theodore peringatan sebagai seorang dokter, tetapi karena Theodore menolak mempercayainya, tidak ada yang dapat dia lakukan. Nona Ling, tubuh pria ini sakit. Saya mendesak Anda dan Tuan Ling untuk mempertimbangkan kembali. Anda tidak bisa membiarkan Janice bertunangan dengannya, itu akan berakhir dengan menyakiti Janice. Leon menatap Leanne dan berkata dengan tulus. Leanne terdiam. Meskipun Theodore kaya dan berkuasa, kesehatan tetaplah yang terpenting. Jika ia tidak sehat, maka semua uang di dunia ini tidak ada gunanya. Kalau Theodore akhirnya lumpuh atau meninggal, dan dia memaksa putrinya untuk bertunangan dengan Theodore, bukankah dia akan mendorong putrinya ke dalam api? Dia tahu apa yang benar dan apa yang salah. Tuan Wyatt, biarkan keluarga kami mempertimbangkan pertunangan ini untuk saat ini. Leanne mengatupkan giginya dan mengembalikan kartu itu kepada Theodore. Jelaslah bahwa dia sudah menyerah dan hanya bersikap sopan dalam penolakannya. Jangan, Nona Ling, jangan dengarkan kata-kata orang ini. Tubuh saya sangat sehat, tidak ada penyakit di sana. Dia bahkan bukan dokter, dan dia bahkan tidak memeriksa tubuh saya dengan apapun. Bagaimana dia bisa tahu ada masalah? Dia jelas-jelas sengaja mengatakan semua ini untuk menghancurkan pertunangan saya dengan Nona Janice. Bab 343. Theodore menjelaskan semuanya dengan tergesa-gesa. Sepertinya itu bisa jadi masalahnya. Semua orang tiba-tiba merasa apa yang dikatakan Theodore masuk akal dan mulai meragukan kata-kata Leon. Terutama Leanne dan Horace. Keduanya sudah tahu bahwa pekerjaan Leon hanyalah seorang sekretaris di sebuah perusahaan kosmetik. Dia tidak ada hubungannya sama sekali dengan kedokteran. Terlebih lagi, Leon tidak pernah memeriksa tubuh Theodore sebelum memastikan ada yang salah. Tidak mungkin itu nyata. Dengan Tuan Wyatt, disitulah letak kesalahan Anda. Pengobatan alternatif memperhatikan cara melihat, mencium, dan mendengarkan. Saya dapat melihat bahwa Anda sakit melalui cara Anda bernapas dan cara Anda bertindak. Tidak perlu memeriksanya, jelas Leon, hampir menjelaskan seluk-beluk pengobatan yang dipraktikannya. Diam saja, bocah, ku beri kau waktu 10 detik. Pergilah sekarang juga. Kalau kau tidak mau pergi, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Theodore sudah gemetar karena marah. Leon terus-menerus mencoba menimbulkan masalah padanya, dan dia tidak tahan lagi. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Leon menggelengkan kepalanya dan mendesah. Meskipun dia tidak mau repot-repot dengan orang bodoh seperti Theodore, Janice lah yang mengundangnya. Dia tidak bisa pergi sebelum Janice pergi. Kaulah yang tidak bisa diselamatkan. Kau hanyalah seorang yatim piatu yang tidak memiliki orang tua. Beraninya kau bersikap begitu angkuh dan sombong di hadapanku. Karena kau ingin mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Theodore sangat marah. Ia segera mengeluarkan ponselnya dan memanggil kedua penjaga keluar.
Kedua pengawal itu berjalan memasuki ruangan, dan segera berdiri di hadapan Theodore, sambil berkata dengan hormat, "Tuan, apakah Anda punya perintah? Usir orang ini dari ruangan ini." Theodore menunjuk Leon dengan penuh kebencian. Selama Leon pergi, dia bisa membuat orang tua Janice menyetujui pertunangannya. Ya, kedua pengawal itu memasang ekspresi dingin di wajah mereka saat mereka mulai berjalan menuju Leon. "Apa yang sedang kamu coba lakukan?" Janice terkejut saat dia berdiri di depan Leon. "Nona Janice, silakan minggir. Aku akan memberi orang ini pelajaran hari ini. Aku akan menunjukkan padanya tempatnya," kata Theodore dengan kejam. "Ya, Janice, kamu harus mengalah. Orang ini hanya mengoceh di mana-mana. Dia benar-benar hina. Dia harus diberi pelajaran." Leanne, Mindy, dan yang lainnya berkata. Tak seorang pun dari mereka memiliki perasaan baik terhadap Leon karena Leon mencoba merusak pertunangan itu. "Anda yakin, Tuan Wyatt? Jangan salahkan saya karena tidak memberi tahu Anda. Leon sangat terampil. Jika Anda menyinggung perasaannya, Anda akan berakhir menderita." Janice berkata dengan ekspresi aneh. Dia hanya melindungi Leon karena khawatir tadi. Namun, dia menyadari bahwa seni bela diri Leon sangat kuat. Bahkan beberapa ahli yang Brody habiskan banyak uang untuk menyewanya, dan Mason, yang akan membelah batu dengan tangannya tidak mampu mengalahkan Leon. Dengan keahlian Leon, tidak mungkin dua pengawal biasa bisa menandinginya. "Tentu saja kami yakin. Dia hanya seorang yatim piatu, bagaimana mungkin dia bisa menguasai ilmu bela diri?" "Aku tidak percaya," kata Theodore sinis. Mindy dan Joey pun memandang Leon dengan jijik. Bahkan Leanne pun tidak berbeda. Dia mendengar dari Janice bahwa Leon menguasai seni bela diri, tetapi dia merasa Leon hanyalah seorang penjahat. Paling-paling dia hanya tahu sedikit cara bertarung. Tidak mungkin dia seorang seniman bela diri sejati. Bab 344. Para pengawal Theodore sangat besar dan kuat. Mereka adalah para spesialis. Akan mudah bagi mereka untuk menghadapi seorang penjahat biasa. "Baiklah, kalau begitu kamu bisa melanjutkannya." Janice mengangguk dan mengalah. "Apa?" Semua orang tercengang. Mereka mengira Janice akan tetap di sana. Tidak ada yang menyangka Janice akan menyerah begitu saja. Itu di luar harapan mereka. Namun, itu hal yang baik. Setidaknya Janice tidak akan terluka secara tidak sengaja jika mereka mulai bertengkar. "Menyerang. Patahkan salah satu kaki bocah ini sebagai hukuman." Theodore mencibir, tidak lagi memiliki keraguan saat dia memerintahkan bawahannya untuk menyerang. "Bocah, kau akan jatuh." Kedua pengawal itu tersenyum kejam. Aura mereka sangat ganas saat mereka dengan cepat menerjang Leon. Degup, degup. Setelah dua suara keras, semua orang merasa seperti melihat sesuatu. Leon secepat kilat saat dia melepaskan dua tendangan, mengenai dada kedua pengawal itu. Mereka menyerbu Leon dengan cepat, tetapi mereka terbang menjauh dengan kecepatan yang lebih cepat lagi. Ledakan. Dengan suara keras, salah satu pengawal menghantam pintu. Pintu kayu ruang belajar itu langsung rusak. Pengawal lainnya tidak jauh lebih baik. Dia terjatuh ke tanah dengan keras. Keduanya kehilangan semua kemampuan untuk bertarung. Melihat pemandangan itu, semua orang di sana kecuali Janice benar-benar tercengang. Mereka tidak pernah menyangka apa yang terjadi. Para pengawal Theodore sangat kuat dan berotot, tetapi dalam sekejap, mereka dikalahkan oleh Leon yang bertampang kurus. Mereka tidak berhasil melihat bagaimana Leon melakukannya. Bukankah itu terlalu sulit dipercaya? Mereka semua terkejut. Ketika mereka memikirkan apa yang dikatakan Janice sebelumnya, mereka akhirnya mengerti. Janice tidak berbohong, Leon kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Theodore tidak bisa mempercayai matanya. Dia tahu bahwa para pengawal itu adalah ahli bela diri. Mereka bisa menghadapi 4 atau 5 lawan sekaligus. Namun, mereka bukan apa-apa bagi Leon. Kalau dia tidak melihatnya sendiri, dia tidak akan percaya. "Tuan Wyatt, saya lihat Anda tidak hanya sakit secara fisik, tetapi juga mental. Janice sudah memperingatkan Anda untuk tidak datang menjemput saya, tetapi Anda bersikeras. Bagaimana Anda bisa sebodoh itu?" Leon mendesah. "Anda." Wajah Theodore memerah. Namun,
Leon hanyalah seorang yatim piatu dan ia segera mendapatkan kembali kepercayaan dirinya. Nak, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Uang adalah raja sejati masyarakat saat ini. Seni bela diri sudah tidak berguna. Jadi bagaimana jika kamu kuat? Dengan uang dan koneksi keluargaku, mudah untuk membunuh anak yatim sepertimu. Theodore mencibir sambil berbicara. Leon benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Dia sudah mengira Theodore bodoh, tetapi Theodore tampak lebih bodoh dari yang dia duga. Apa, kamu takut? Theodore tertawa saat melihat Leon terdiam. Ia mulai bertindak lebih berlebihan, seolah-olah sedang memandang rendah seekor semut. Tolong, kau tidak pantas. Aku hanya bertanya-tanya dari mana datangnya keberanianmu. Kau hanya pewaris kecil dengan beberapa juta dolar untuk kekayaan keluargamu. Leon memandang Theodore dengan jijik. Bab 345. Setelah semua yang terjadi, ia membangun beberapa koneksi untuk dirinya sendiri. Selain keluarga Yang, ia juga memiliki hubungan baik dengan keluarga Wick dan Sears. Keluarga Sear tidak hanya dekat dengannya, tetapi mereka bahkan menjadi mitra bisnis. Dengan koneksinya, dia mungkin tidak mampu bersaing dengan ahli waris keluarga besar, tapi seseorang seperti Theodore berada di bawah perhatiannya. Uang dan kekuasaanku memberiku keberanian itu. Kau baru saja melukai pengawalku. Itu sudah penyerangan. Aku akan menyuruh polisi menangkapmu. Setelah itu, kau bebas menikmati hal-hal di kantor polisi. Theodore tertawa sambil mengeluarkan ponselnya. Anda, Wyatt, kaulah yang pertama kali mencoba menyerang Leon. Kenapa kau malah menyalahkannya sekarang? Kau tidak tahu malu. Janice terkejut. Ia mulai marah. Ia pernah melihat beberapa orang yang tidak tahu malu sebelumnya, tetapi tidak ada yang lebih tidak tahu malu daripada Theodore. Tidak masalah siapa yang memulainya. Berdasarkan hukum, jika Anda melukai seseorang, Anda setidaknya harus membayar tagihan rumah sakit. Itu hal yang paling mendasar. Orang ini hanyalah seorang yatim piatu yang miskin. Dia mungkin tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit, jadi kurasa dia harus mendekam di penjara saja. Theodore tertawa mengejek, merasa semakin percaya diri. Ah, tanganku patah. Oh, aku juga merasa kakiku patah. Kedua pengawal itu mulai mengerang kesakitan. Sebenarnya, Leon menunjukkan belas kasihan, dan tidak pernah benar-benar melukai mereka. Namun, Theodore sudah menunjukkan kepada mereka apa yang perlu dilakukan. Untuk mengikuti pertunjukan Theodore, mereka tetap di tanah dan tidak bangun. Leon terdiam. Bocah, demi Nona Janice, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jika kau bersedia berlutut dan meminta maaf sebelum kau tersesat, aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Jika tidak, tunggu saja di penjara. Theodore menunjuk Leon dan berkata dengan arogan. Leon adalah teman sekelas Janice di kampus, dan bahkan bisa jadi pacar Janice. Jika dia memenjarakan Leon, Janice akan membencinya. Kalau begitu, pertunangan mereka akan hancur. Jadi, dia memutuskan untuk mencoba mendapatkan kepercayaan Janice dengan hanya meminta Leon untuk meminta maaf. Dia tidak keberatan untuk mengampuni Leon sekali saja. Leon, kau dengar itu? Tuan Wyatt sedang berbelas kasih. Dia bersedia memberimu kesempatan lagi. Kenapa kau tidak cepat-cepat minta maaf? Joey langsung melompat dan berteriak pada Leon, tidak lupa menyanjung Theodore. Theodore sangat gembira dengan hal itu, dan ia menatap Joey dengan pandangan setuju. Leon, Joey benar. Kau melukai seseorang, jadi itu salahmu. Kau seharusnya minta maaf saja. Benar sekali, lebih baik kau melupakannya saja. Leanne dan Horace keduanya menasihati Leon. Keduanya tahu bahwa Leon adalah anak yatim piatu yang miskin. Tidak mungkin dia punya uang dan kekuasaan untuk melawan Theodore. Itu tidak realistis. Meskipun berlutut untuk meminta maaf akan menghancurkan martabat Leon sebagai seorang pria, itu masih lebih baik daripada Leon dijebloskan ke penjara. Leon, apa yang harus kita lakukan? Janice menatap Leon dengan panik. Dia tahu bahwa Leon tidak memiliki hal lain yang luar biasa selain seni bela dirinya. Dia tidak punya uang atau kekuasaan. Dia tidak akan mampu bersaing dengan Theodore sama sekali.
Jika Leon tidak berlutut dan meminta maaf dan akhirnya ditangkap polisi, itu akan menjadi masalah yang sangat besar. Bab 346. Lalu, jika Theodore menggunakan beberapa koneksinya, Leon mungkin akan berakhir di penjara untuk waktu yang lama. Janice, jangan khawatir. Biarkan dia menelepon polisi jika dia mau. Aku ingin melihat apakah dia cukup mampu untuk memutarbalikkan kebenaran seperti itu. Leon tersenyum meremehkan. Hukum bukanlah mainan. Polisi harus bertindak sebagaimana mestinya, dan tidak dapat menangkap siapapun hanya karena mereka menginginkannya. Perkataan Theodore hanya cukup untuk membuat rakyat jelata seperti Janice takut, tapi tidak bisa membuatnya takut sama sekali. Terlebih lagi, dia sendiri punya beberapa koneksi. Jika Theodore ingin melakukan sesuatu yang tidak jelas, dia sama saja dengan mencari kematian. Bocah, aku sudah memberimu kesempatan. Karena kau tidak mau menerimanya, maka jangan salahkan aku. Theodore bersiap untuk memanggil polisi, ingin membuat Leon merasakan konsekuensi karena menentangnya. Tepat pada saat itu, langkah kaki tiba-tiba terdengar, mengganggu apa yang Theodore lakukan. Siapa yang membuat masalah di hotelku? Beraninya kau? Teriakan marah pun terdengar. Tepat setelah itu, seorang pria bertampang garang mengenakan jas yang tampaknya berusia 40-an memimpin 5 pria berbadan sehat ke dalam ruangan. Perkelahian Leon dengan pengawal menghancurkan pintu kamar, dan itu mengejutkan para karyawan hotel. Pria parubaya itu mendapat laporan dari mereka bahwa seseorang telah menyebabkan masalah, jadi dia segera bergegas bersama beberapa bawahan. Siapa yang mendobrak pintu? Keluar sekarang juga. Pria parubaya itu mencibir sambil menatap tajam ke arah semua orang di sana. Ada niat membunuh di matanya yang menimbulkan rasa takut. Merasakan aura mengerikan yang dipancarkan pria itu, Leanne, Janice, dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil, tidak berani menatap mata pria itu. Hanya Leon dan Theodore yang menjadi pengecualian. Leon kuat dan berani, dia tentu saja tidak takut pada pria itu. Sementara itu, Theodore bersikap sombong dan merasa semua orang berada di bawahnya. Orang lain mungkin takut dengan aura pembunuh pria itu, tetapi dia tidak. Pengawalkulah yang mendobrak pintu. Itu hanya pintu yang rusak, apa yang mengagumkan dari itu? Aku akan membayarmu untuk itu. Theodore berkata dengan acuh tak acuh. Dia bisa melihat bahwa semua orang tampak takut kepada lelaki setengah baya itu, jadi dia sengaja mencoba sedikit pamer, ingin membuat Janice terkesan. Jika Janice melihat betapa beraninya dia mungkin akan semakin menyukainya. Setelah itu, dia akan meninggalkan Leon dan melompat ke pelukannya. Memukul. Saat Theodore mengatakan itu, sebuah tamparan keras terdengar. Pria parubaya itu melangkah maju dan menamparkan wajahnya dengan keras. Siapa kau, yang bertingkah begitu sombong di hadapanku? Apa kau sudah muak hidup? Pria parubaya itu berteriak dingin. Theodore tertegun. Ia memegang wajahnya dengan satu tangan dan dipenuhi rasa tidak percaya. Setelah itu, dia berteriak dengan marah, beraninya kau memukulku. Kau tahu siapa aku? Memukul. Sebelum Theodore bisa menyelesaikan ucapannya, lelaki parubaya itu menamparnya lagi. Tamparan itu terjadi beberapa kali dan membuat 2 gigi Leon beterbangan. Wajahnya berdarah. Terkuat, jika kau tidak membersihkan mulutmu, aku akan menamparkan mulutmu sampai busuk. Pria itu menatap Theodore dengan dingin. Kau, Theodore mulai merasa takut dan tidak lagi bersikap sombong. Bab 347. Namun, tidak mungkin dia bisa membiarkan dirinya ditampar di depan Janice dan yang lainnya. Dia berteriak, tunggu saja. Ayahku adalah Direktur Wyatt Group, Thomas Wyatt. Ayahku tidak akan membiarkanmu pergi karena memukuliku seperti ini. Thomas Wyatt. Jadi apa? Pria parubaya itu tertawa, Brad, biarkan aku memberimu kesempatan. Panggil saja Thomas sekarang. Aku ingin tahu apakah dia bisa berurusan denganku, Horsendrew. Baiklah, kau sendiri yang mengatakannya. Kita tunggu saja. Theodore sangat senang saat ia buru-buru menelepon ayahnya. Pada saat itu, para pengawal di tanah tidak lagi berpura-pura terluka. Mereka sudah berdiri di suatu titik. Tuan Wyatt, jangan. Ketika mereka mendengar nama Horsen, ekspresi mereka langsung berubah.
Mereka buru-buru mencoba menghentikan Theodore. Apa yang kalian berdua lakukan hingga menghentikanku? Theodore berkata dengan tidak senang. Para pengawal itu tampak ketakutan saat menjelaskan, Tuan Wyatt, Anda tidak tahu ini, tetapi yang ada di depan kita adalah harimau berambut besar, Horsen, salah satu dari 4 harimau yang terkenal. Dia bukan hanya tokoh besar di dunia bawah, tetapi bahkan salah satu anak buah Raja Selatan. Apa? Salah satu dari 4 harimau? Anak buah Raja Selatan. Theodore terkejut dan menggigil ketakutan. Dia suka minum-minum dan bermain-main, jadi dia sering pergi ke bar dan klub malam. Jadi dia tahu sedikit tentang dunia bawah. Tokoh yang paling terkenal adalah 2 raja dan 4 harimau. Mereka bukanlah orang-orang yang bisa disinggung oleh orang biasa. Sekalipun ayahnya ada di sini, mereka tetap dipaksa bersikap sopan di depan 4 harimau. Itu bahkan belum menyentuh kedua raja. Jika salah satu raja ingin menghancurkan bisnis keluarga mereka, itu akan sangat mudah. Tentu saja, Theodore bukan satu-satunya yang terkejut. Semua orang juga sangat ketakutan. Mereka langsung pucat pasi karena merasakan hawa dingin di hati mereka. Mereka bukan bagian dari dunia bawah, tetapi mereka tetap penduduk setempat. Mereka selalu tinggal di wilayah yang dikuasai Raja Selatan, jadi mereka tahu betul nama Raja Selatan. Mereka tahu bahwa kedua raja itu adalah sosok yang benar-benar hebat yang bisa melakukan apa saja. Beberapa kali lebih kuat dari kelompok Wyatt. Brad, kau tidak ingin menelepon Thomas? Silakan saja. Horsen menatap Theodore dengan dingin. Theodore mulai berkeringat di sekujur tubuhnya. Ia menyeka keringat di dahinya, tidak berani bersikap sombong lagi. Ia buru-buru merendahkan suaranya dan berkata, Tuan Drew, ini salahku. Aku tidak tahu siapa Anda dan tidak sengaja menyinggung Anda. Mohon maafkan aku. Mengenai pintu yang dirusak oleh bawahanku, aku akan mengganti kerugianmu. Tidak, aku akan mengganti kerugianmu 2 kali lipat. Horsen mencibir, apakah menurutmu aku peduli dengan uang itu? Itu. Theodore menggigil, dan tiba-tiba menjadi sangat gugup. Tuan Drew, ini salahku. Berapa biayanya? Selama Anda memberi saya angkanya, saya akan menyelesaikannya. Membutuhkan. Apa kau tuli? Sudah kubilang aku tidak peduli dengan uang. Siapapun yang membuat masalah di hotel sudah mengganggu para tamu. Jika kau tidak membayar harganya dan keluar dari sini tanpa cedera, orang-orang akan mengira aku takut pada seseorang yang tidak penting seperti Thomas Wyatt. Aku tidak sanggup menanggung malu. Horsen mencibir. Lalu, apa yang kau inginkan? Wajah Theodore memucat. Perasaan tidak enak muncul di hatinya. Bab 348. Orang-orang, patahkan salah satu kaki bocah ini dan lempar dia keluar dari hotel sebagai hukuman. Kata Horsen dengan dingin. Mereka yang berada di dunia bawah sangat mengutamakan reputasi mereka. Siapapun yang membuat masalah harus ditangani dengan keras. Jika tidak, orang lain akan melakukan hal yang sama, melemparkan sejumlah uang kepada mereka dan pergi setelah menimbulkan masalah. Tidak mungkin harimau bersurai besar bisa mengalami rasa malu sebegitu. Setelah perintah Horsen, 2 anak buahnya mulai berjalan menuju Theodore sambil tersenyum. Tidak, Theodore merasakan hawa dingin di hatinya. Tiba-tiba sebuah ide muncul di kepalanya. Tuan Drew, biar saya jelaskan. Bawahanku mungkin yang mendobrak pintu, tapi penyebab sebenarnya dari semua ini adalah bocah nakal itu, Leon. Dia yang menyebabkan ini. Theodore menunjuk Leon, menyalahkan semua orang. Sebenarnya, dia benar. Leon memang memukul pengawalnya dan mendobrak pintu. Leon bertanggung jawab atas itu. Tangan tunggal tidak bisa bertepuk sendiri. Patahkan kedua kaki bocah ini, lalu lemparkan mereka keluar. Kata Horsen setelah menatap Leon dengan dingin. Karena sudah dalam posisi sulit, Leon tidak bisa lagi berdiam diri. Dia berdiri dan berkata, Tuan Drew, saya benar-benar bersalah dalam hal ini. Saya akan minta maaf kepada Anda. Namun, itu hanya pintu kamar. Aku akan membayarmu untuk itu. Tentunya kau tidak perlu mematahkan kakiku hanya karena hal sepele seperti itu. Itu terlalu berlebihan. Leon tampak tidak senang. Dia bertemu 2 dari 4 harimau dalam beberapa hari terakhir, dan Horsen adalah yang ketiga.
Ketiganya adalah tokoh besar di dunia bawah. Masing-masing dari mereka sama kejamnya dengan yang lain, dan tidak ada satupun dari mereka yang berakal sehat. Berlebihan. Kau pikir kau siapa sampai bisa mengatakan itu padaku? Bahkan jika aku berlebihan, apa yang bisa kau lakukan? Horsen tersenyum sambil menghantamkan telapak tangannya ke meja. Meja kayu belajar itu tiba-tiba memiliki bekas telapak tangan yang jelas di atasnya. Semua orang terkejut melihatnya. Itu adalah sesuatu yang biasanya hanya mereka lihat dalam film atau novel. Jelas terlihat betapa takutnya mereka saat menyaksikannya secara langsung. Kalau meja kayu saja tidak dapat menahan tangan Horsen, bukankah tulang-tulang seseorang akan hancur? Melihat telapak tangannya mengejutkan semua orang, Horsen menarik tangannya kembali, senang dengan penampilannya. Dunia bawah menghormati yang kuat. Dia suka tatapan hormat dari orang lain. Bocah, sebaiknya kau tahu tempatmu. Kalau tidak, kakimu tidak akan patah begitu saja, kata Horsen dingin. Kaki yang patah bisa pulih setelah istirahat sejenak. Kondisinya tidak separah itu. Jika Leon terus menantangnya, Leon akan mengalami nasib yang lebih buruk. Hanya denganmu, kurasa kau tidak mampu melakukan itu, kata Leon dengan tenang. Sebelumnya, serangan Horsen mengandung energi sejati. Serangan itu menunjukkan kekuatan di tahap bawaan menengah. Jika beberapa hari yang lalu, ia tidak akan sebanding dengan Horsen. Namun, dia sudah berhasil mencapai tahap meditasi puncak. Kemampuannya sudah berada di atas tahap bawaan lanjutan, dan tidak jauh dari tahap bawaan puncak. Bab 349. Dengan keahliannya, tidak mungkin dia peduli dengan ancaman Horsen. Bagus sekali, kau masih saja keras kepala bahkan saat kematian sudah di depan matamu. Kau punya nyali, tapi kau juga bodoh. Tangkap dia dan pukul kakinya. Horsen benar-benar marah. Dengan lambaian tangannya, para bawahan di belakangnya mulai menyerang Leon dengan ekspresi ganas. Orang ini sudah tamat, pantas saja dia menerima hukumannya. Theodore tampak sangat senang dengan apa yang terjadi. Yang ia inginkan hanyalah agar bawahan Horsen memberi Leon pelajaran yang baik untuk membantunya melampiaskan rasa frustrasinya. Mengenai nasibnya, dia tidak terlalu khawatir. Selama Horsen berhasil melampiaskan amarahnya pada Leon, Theodore akan menelepon ayahnya untuk mencoba meredakan keadaan. Karena Horsen sudah merasa puas, Horsen mungkin akan melepaskannya. Dia sendiri yang menyebabkannya. Leanne dan yang lainnya tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepala dan mendesah, menatap Leon dengan rasa iba. Meskipun mereka melihat bahwa kemampuan Leon cukup kuat setelah ia dengan mudah mengalahkan pengawal Theodore, Horsen masih memiliki banyak bawahan. Mereka tampak jauh lebih kuat daripada pengawal Theodore. Leon mungkin tidak akan mampu menghadapi mereka. Terlebih lagi, Horsen juga seorang ahli yang kekuatannya tidak diketahui. Horsen bahkan memiliki Raja Selatan di belakangnya. Tidak peduli seberapa kuat Leon, tidak mungkin dia bisa menyaingi Horsen, apalagi Raja Selatan. Itu tidak masuk akal sama sekali. Ketahui posisimu, ejek Leon, maju bukannya mundur saat ia menyerang anak buah Horsen. Dia tidak pernah melihat seseorang yang melakukan sesuatu kepada mereka yang tidak melakukan apapun kepadanya. Karena Horsen bertindak seperti itu, dia tidak perlu dikekang. Bang bang bang. Leon bagaikan seekor harimau di antara kawanan domba. Setiap serangannya tampak tak terkalahkan. Dalam sekejap, semua bawahan Horsen sudah terkapar di tanah. Mereka semua tidak bisa lagi melawan. Tidak heran kau berani bersikap sombong. Kau hanya ahli bela diri. Wajah Horsen tampak muram, dan ada kilatan di matanya. Meskipun Leon tampak cukup cakap, ia tidak merasakan energi sejati dari Leon. Itu berarti Leon bukanlah seniman bela diri sejati, dan mungkin hanya pengguna seni bela diri eksternal. Tidak mungkin Leon sekuat itu, jadi Horsen tidak terganggu. Bocah, kau membuatku marah. Horsen menegakkan tubuhnya, dan aura ganas pun meletus. Memangnya kenapa kalau aku punya? Jawab Leon dengan lugas. Kamu ingin mati. Akan kutunjukkan kepadamu kekuatan sejati dari kekuatan internal. Kemampuanmu yang minim bahkan tidak sebanding dengan itu. Horsen menjerit sambil menyerang Leon dengan cepat. Betapa kuatnya. Menyebutkan di depan, Leanne dan yang lainnya terkejut.
Meskipun mereka berdiri jauh di belakang, mereka dapat merasakan kekuatan pukulan Horsen. Akibatnya, mereka bahkan merasakan sakit. Anak nakal ini sudah mati. Tuan Drew berhasil meninggalkan jejak di atas meja. Dia akan mati mengenaskan jika menerima pukulan itu. Theodore tertawa. Itu belum pasti. Kita masih belum tahu siapa yang akan menang, kata Janice dengan tenang. Dia menyaksikan betapa kuatnya Leon sebelumnya, dan sangat percaya diri pada Leon. Bahkan jika lawannya adalah salah satu dari 4 harimau, Leon mungkin tidak akan terlalu terganggu. Bab 350. Begitukah? Kita tunggu saja. Aku ingin melihat bagaimana tubuh kurus keringnya itu mampu menahan pukulan dari Tuan Drew. Theodore mendengus. Leanne dan yang lainnya mengangguk juga. Mereka semua melihat betapa kuatnya serangan Horsen tadi. Tubuh Leon masih terbuat dari daging dan darah. Tidak peduli bagaimana dia menerima pukulan itu, tulangnya akan tetap patah. Kecuali keajaiban terjadi, Leon mungkin tidak akan mampu menahan serangan Horsen. Namun, sebelum mereka sempat selesai memikirkannya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Leon secara mengejutkan menghindari pukulan Horsen. Sekalipun Horsen mengerahkan segenap kekuatannya, bahkan sampai mukanya memerah, ia tetap tidak dapat menembus telapak tangan Leon. 4 harimau itu tidak ada apa-apanya. Leon tersenyum polos sebelum menendang dada Horsen, membuat Horsen terpental. Wah, tubuh Horsen terbanting tepat ke meja, dan meja kayu itu pun ambruk. Setelah itu, ia batuk darah, tampak dalam kondisi yang sangat buruk. Ia tidak lagi tampak mengancam seperti sebelumnya. Semua orang tercengang saat melihat itu. Mulut mereka hampir jatuh ke tanah. Tak seorang pun di antara mereka yang menduga bahwa Leon bukan saja akan menghindari pukulan Horsen, tetapi bahkan membuat Horsen batuk darah dalam satu serangan. Dia mengalahkan Horsen dalam sekejap. Di mata mereka, Horsen sudah sangat kuat, tetapi Leon mengalahkan Horsen dengan mudah. Seberapa kuatkah Leon? Bagaimana ini mungkin? Horsen berusaha keras merangkak. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya dengan ekspresi terkejut. Dia berada di tahap bawaan menengah, dan Leon mengalahkannya dengan satu pukulan. Itu berarti Leon setidaknya berada di tahap bawaan lanjutan, dan bahkan bisa lebih tinggi dari tahap bawaan puncak. Akan tetapi, Leon tidak menunjukkan energi sejati sama sekali, jadi ia pastilah seorang pengguna kekuatan eksternal. Leon mampu mencapai level setinggi itu hanya dengan kekuatan eksternal. Itu terlalu tak terduga. Siapa kamu? Horsen menatap Leon, mencoba menebak siapa Leon. Aku hanyalah aku. Leon bukanlah orang penting, dan dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Horsen. Anda, ekspresi Horsen menjadi gelap. Tiba-tiba dia merasa ingin memuntahkan lebih banyak darah. Dengan kemampuan yang dimiliki Leon, Leon bukanlah orang yang tidak dikenal di Springfield City. Namun, ia tidak bisa berbuat apa-apa karena Leon tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Bocah, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Aku tidak peduli siapa dirimu. Menyakitiku berarti kau membuat musuh Raja Selatan. Raja Selatan tidak akan membiarkanmu pergi. Horsen berteriak dingin. Apa, kau mengancamku? Leon mengangkat alisnya, merasa sedikit khawatir. Dia mungkin punya hubungan dengan keluarga Sear, begitu pula dengan keluarga Yang dan keluarga Wick, tetapi dia tetap bukan bagian dari keluarga mereka. Tidak mungkin mereka akan meninggalkan tunjangan mereka demi membantunya. Jika dia menjadikan seseorang sekuat Raja Selatan sebagai musuhnya, hal itu mungkin tidak akan berakhir baik baginya. Memangnya kenapa kalau aku, bahkan jika aku tidak sebanding denganmu, Raja Selatan memiliki begitu banyak ahli di bawahnya. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Membunuhmu adalah hal yang mudah. Bab 351. Horsen tersenyum bangga. Dia samar-samar bisa melihat kekhawatiran Leon dan mulai merasa lebih percaya diri. Kau benar. Tidak peduli siapa kau akan mati jika melawan ayahku. Pada saat itu, tawa dingin terdengar. Tepat setelah itu, seorang pemuda yang berusia sekitar 23 tahun memimpin beberapa bawahan dan berjalan memasuki ruangan. Pemuda itu cukup tampan dan tampak lembut, tetapi aura di sekelilingnya setajam pisau. Siapakah dia? Dia adalah putra Raja Selatan,
Vane Pool. Tuan Pool, Anda datang di waktu yang tepat. Horsen tampak sangat senang saat ia bergegas untuk menunjukkan rasa hormatnya. Siapa kamu? Leon menatap Vane dengan rasa ingin tahu. Nak, dengarkan baik-baik. Ini putra Raja Selatan, Vane Pool, kata Horsen dengan bangga. Putra Raja Selatan. Leon terkejut. Semua orang juga terkejut. Berat, bukankah kau begitu senang dengan dirimu sendiri tadi? Mari kita lihat seberapa sombongnya kau di depan Tuan Pool. Horsen tertawa. Ekspresi Leon berubah masam. Dia tidak berencana untuk membuat musuh Raja Selatan, tetapi apa yang ditakutkannya terjadi. Dia tidak pernah menyangka bahwa putra Raja Selatan akan tiba-tiba muncul di sini. Jika dia tidak mengatur semuanya dengan baik, dan konflik di antara mereka meningkat, dia akan menjadikan seseorang seperti Raja Selatan sebagai musuh tanpa alasan. Hasilnya akan menjadi bencana. Bocah, kau sangat sombong tadi. Mari kita lihat apa yang bisa kau lakukan sekarang. Keahlianmu sama sekali tidak diperhatikan oleh Raja Selatan. Raja Selatan memiliki begitu banyak ahli di bawahnya. Jika semua orang meludahimu, kau akan tenggelam. Horsen sangat gembira saat melihat Leon terdiam. Benar sekali. Raja Selatan sangat kuat. Tidak ada gunanya bahkan jika Leon ahli dalam seni bela diri. Orang biasa seperti dia akan mati jika mereka menyinggung Raja Selatan. Janice, sebaiknya kau bicara padanya. Minta dia untuk segera meminta maaf. Jika dia cukup tulus, Tuan Pool ini mungkin akan mengampuni dia. Leanne dan Horace buru-buru berkata. Mereka berdua tahu bahwa Leon adalah seorang yatim piatu yang tidak punya apa-apa. Dalam hal uang dan kekuasaan, bahkan Theodore dapat dengan mudah menyingkirkan Leon, apalagi seseorang yang sehebat putra Raja Selatan. Jika mereka ingin membunuh Leon, itu akan lebih mudah daripada membunuh seekor semut. Bibi benar, Janice, temanmu bertindak terlalu arogan, dan dia berbicara tanpa berpikir. Sebelum dia menyinggung Tuan Pool, kamu harus membuatnya meminta maaf. Pastikan saja dia tidak menyeret kita bersamanya. Baik Mindy maupun Joey tampak sangat panik. Meskipun Leon adalah orang yang menyebabkan semua ini, dan hal itu tidak ada hubungannya dengan mereka, pada akhirnya mereka tetap terikat dengan Leon. Kalau Leon sampai membuat Vane marah, mereka bisa-bisa ikut terseret ke dalamnya juga. Janice merasa sangat cemas. Dia tahu bahwa Leon sangat kuat, tetapi Raja Selatan memiliki banyak bawahan. Dia jauh lebih kaya dan lebih berkuasa daripada Leon. Tidak peduli seberapa kuat Leon, tidak mungkin Leon bisa melawan Raja Selatan. Jika Leon akhirnya melawan Vane, kematian sudah pasti. Tiba-tiba, wajah Janice dipenuhi kekhawatiran. Ia ingin meminta belas kasihan Leon. Namun, dengan keadaan seperti ini, permintaan maaf Leon mungkin tidak akan ada gunanya.